Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dalam podcast Sukses Bersama YBHK. Nah, di podcast episode ke-71 ini, kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita yang diambil dari core value YBHK, yaitu tentang kerjasama dan tanggung jawab. Nah, di sini aku gak sendiri nih, aku sudah ada yang menemani. Nah, boleh kenalan gak sih Kak, namanya siapa dan alumni dari mana? Ya, saya dengan Weni. Saya alumni SMP Tarsisius 2 lulusan angkatan 1996. Wah, lulusan 96. Udah tua ya. Nah, boleh diceritain gak sih Kak, kenapa dulu milih SMP Tarsisius 2? Oh ya, jadi sebenarnya saya sendiri itu pindahan dari daerah. Jadi waktu kesini tuh sebenarnya nggak begitu tahu areanya tuh belum kenal gitu karena baru pertama kali ke Jakarta kan. Jadi Tarsisius 2 itu salah satu sekolah yang lokasinya cukup dekat dengan rumah. Dan juga dari perbandingan dari sekolah-sekolah lain tuh Tarsisius 2 kelihatan paling oke gitu dari maksudnya sekolahnya lebih besar gitu ya. Jadi terus juga sekolahnya juga udah terakreditasi. Jadi ya itulah pilihannya gitu, tepat di Tarsi. Oh gitu, ada beberapa faktor yang iya gitu. Jadi dari lokasi juga dari gedung sekolahnya gitu dan juga nama Tarsisius 2 kan juga udah bagus gitu. Wow. Terus selama sekolah di Tarsisius 2 nih Kak, ada gak sih Kak pengalaman-pengalaman yang menarik? Aduh selama banyak, sekolah? banyak Boleh ceritain gak banget, sih Kak banyak itu? banget ya. Soalnya teman-temannya itu kompak-kompak ya. Terus gurunya juga oke gitu loh. Maksudnya gurunya tuh gaul-gaul lah gitu. Ya Contohnya siapa Kak? sama murid juga bisa kayak temen gitu. Iya, guru-gurunya baik gitu. Terus ada gak sih Kak kayak hal-hal yang masih diinget nih sampai sekarang? Maksudnya kayak semisal waktu sekolah, semisal memori yang paling terkesan ya. Memorinya tuh retret itu lumayan tuh kan, itu di situ kan dari guru murid ya kita banyak lah yang dilalui sama-sama gitu. Nah, terus wali kelasnya juga cukup dekat ya, kita kalau ada apa-apa juga open gitu. Iya. Jadi kebersamaannya itu kayak iya, cari gitu. Oke, terus tadi kan Kakak sudah sempat ke Tarsi 2 ya kan? Tadi ya. Ada gak sih Kak yang beda dari Tarsi 2 yang dulu sama Tarsi 2 yang sekarang? Saya lihat sih kayaknya gedungnya lebih ini ya, lebih kan dirawat ya. Jadi kelihatannya kayak nggak kelihatan kayak gedung udah lama gitu. Masih oke lah gitu ya, masih apa direnovasi mungkin ya. Iya. Pantesan. Jadi masih oke kok gitu, gedungnya juga masih kelihatan kokoh, masih kelihatan catnya juga masih kayak kelihatan baru gitu. Masih ini. Terus nilai-nilai positif apa yang dulu selama Kakak sekolah itu kan pasti kan dari core value YBHK aja kan banyak banget nih Kak ya kan. Ada gak nilai-nilai yang masih Kakak ingat sampai sekarang? Ya lebih mengajarkan ini ya, mengajarkan karakter, terus tata tertibnya juga gitu, kayak lebih ada aturan gitu loh, aturan-aturan di Tarsisius tuh yang bolehlah gitu untuk membimbing murid tuh bagus gitu. Ya, tapi ya kembali lagi sih tergantung muridnya sih gitu. Kebetulan dulu saya juga bukan murid yang kalem-kalem banget juga bukan ya, jadinya untung guru-gurunya sabar. Gak apa kan, itu namanya jenis-jenis murid ya kan ya. Masih ada yang pendiam sekali, ada yang ya sosok lah. Iya, dulu sebenarnya termasuk murid yang agak bandel juga gitu ya. Tapi ya gurunya sih sabar-sabar, baik-baik gitu. Jadi kita masih bisa dibimbing dengan baik gitu loh. Keren. Terus
Tadi kan YouTube kita membahas tentang masa lalu nih Kak, tentang selama Kakak sekolah di Tarsius 2 gitu kan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang sekarang gitu. Oke. Nah, boleh tahu gak sih Kak kesibukannya sekarang itu apa? Saya sih memang ibu rumah tangga ya. Jadi jaga anak, urus rumah, biasa lah gitu ya. So, kalau di samping, kalau misalkan sampingannya itu sekarang ini tuh saya lebih mengedukasi gaya hidup, memperkenalkan, mengajarkan gaya hidup sehat dengan vegan, dengan plant based gitu. Bisa diceritain gak sih Kak, apa sih itu kayak vegan healthy lifestyle? Karena kan zaman sekarang tuh banyak yang gak tahu nih maksudnya tuh vegan healthy lifestyle itu yang kayak ya, gimana? jadi saya lebih kayak memotivasi orang-orang tuh untuk mengenal lebih dalam ya, mempelajari lebih, mengenal lah ya, memperkenalkan mereka tuh tumbuh-tumbuhan yang kita makan. Vegan itu kan berarti kan plant ya, jadinya dari tumbuhan gitu ya. Jadi plant based, jadi makanan yang kita konsumsi terus memperbaiki kesehatan. Jadi healthy buat sehat, buat hidup yang lebih sehat, gaya hidup yang lebih sehat. Nggak cuma di makanan aja sih sebenarnya. Jadi ini juga lebih memberitahukan kepada orang-orang tuh selain makanan tuh kita juga harus melatih gaya hidup yang lebih baik gitu. Apalagi kan sekarang zaman pandemik ya. Jadi kita harus bisa memperkuat imunitas gitu dari diri sendiri gitu. Dan kalau dari healthy vegan lifestyle ini juga untuk membantu orang-orang yang misalkan mereka yang terkena sakit, yang tidak mau atau maksudnya lebih milih untuk natural gitu, untuk penyembuhan secara natural gitu kan. Zaman sekarang kan dikit-dikit obat gitu, sampai kayaknya tubuhnya aja kan jadi rentan ya, kalau nggak kena obat tuh kayaknya kok susah sembuh gitu. Karena kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi itu kita tuh jadi lebih ke natural healing gitu, kembali lagi kekuatan dari tubuh sendiri yang untuk menyehatkan diri gitu, seperti itu. Jadi ya saya berbagi pengetahuan, berbagi informasi gitu kepada orang-orang yang mau mulai mengenal gimana ya mau hidup sehat tapi secara alami nih gitu, nggak pakai yang ya modelnya ya nggak pakai yang kimia gitu, seperti itu. Nah, ada sih apa sih Kak bedanya vegan dan vegetarian? Itu sebenarnya sama atau sebenarnya beda? Jadi kalau kita tuh yang kita bilangnya kalau vegetarian itu kan adalah makanan yang tidak mengandung hewani ya. Nah, kalau hewani itu kan sebenarnya kategorinya banyak ya. Ada yang hewan laut, ada yang kaki 2, kaki 4 gitu ya. Hewan itu kan intinya kan mereka itu masih bernyawa gitu ya. Kalau orang vegetarian tuh dia sudah tidak mengkonsumsi yang bernyawa gitu. Jadi tidak dead animal gitu kan. Tapi kalau vegan itu lebih clean gitu. Jadi kalau vegan itu nggak cuman meatnya, tapi keturunannya juga udah nggak kita konsumsi, seperti susunya atau telurnya atau madu dari ludahnya gitu. Pokoknya semua yang berhubungan dengan hewani itu kita tidak konsumsi gitu. Termasuk juga misalkan kulitnya, misalkan orang pakai kulitnya untuk tas, kulitnya untuk sepatu. Nah, kalau orang yang vegan itu biasanya mereka itu udah tidak mengeksploitasi binatang gitu. Udah tidak apa namanya ya, mengeksploitasi lah hewan gitu. Berarti nggak hanya secara makanannya, ya nggak secara kesehatan, tapi juga kita lebih secara ke compassion ya, cinta kasih gitu kan ya, dengan jadi untuk berempati dan menyayangi semua makhluk hidup lah gitu. Keren. Jadi vegannya itu lebih meluas lah gitu. Saya kira selama ini vegan tuh cuma ya udah nggak boleh makan yang daging-daging terus cuma makan sayur doang itu gitu. Kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan plant based itu ya dia memang fokus ke makanan yang dari tumbuhan gitu. Tapi kalau vegan yang lebih meluas itu lebih ke
welas asih lah, cinta kasih gitu, berempati. Kalau tas itu kan tidak dimakan. Kalau apa? Tas tadi kan memang tidak dimakan. Tidak dimakan. Tapi kalau memelihara hewan? Ya, jadi gini, kalau misalkan vegan itu kan kita mengasihi hewannya ya, kita melindungi gitu ya. Jadi kalau misalnya memelihara tapi dipeliharanya itu menyiksa mereka, itu termasuk penyiksaan. Misalkan ikan ditaruh di akuarium sekecil gini gitu kan. Itu kalau di vegan itu termasuk salah satu menyiksa mereka gitu loh. Harusnya kan ikan tuh kan hidupnya bisa berenang kemana aja gitu. Jadi kalau kayak burung juga ya mau melihara burung gitu. Kalau cuman kita siksa dia cuman ditaruh di sangkarnya gitu, kan mereka kan mau terbang bebas karena sayap itu kalau nggak dipakai buat terbang tuh lama-lama bisa lumpuh. Iya, nggak bisa terbang gitu. nanti. Iya, jadi vegannya itu tuh sebenarnya cangkupannya luas gitu, tapi karena saya kan orang-orang kan belum apa ya, kayak ini tuh sebenarnya bukan tren ya, tapi ini tuh seperti wake up call gitu loh, awakening gitu, buat menimbulkan kesadaran kita sebagai manusia tuh untuk bisa lebih ada perasaan yang empati dengan makhluk hidup lainnya gitu. Wow, keren. Terus kan berarti kalau vegan itu kan udah nggak bisa minum susu, nggak bisa makan telur, nggak bisa makan daging dan segala macam. Nah, aku nih kepo nih Kak, gimana caranya Kakak memenuhi nutrisi yang seharusnya ada gitu? Maksudnya itu kan, dia. Selama ini kan kalau orang-orang kan susu untuk kalsium segala macam. Nah, kalau itu vegan dia. itu gimana? Jadi makanya saya ini kegiatan saya, bukan kegiatan, maksudnya yang saya lakuin selain jadi ibu rumah tangga itu, saya tuh suka sharing ke orang-orang gitu ya, untuk memperkenalkan cara pikir mereka itu yang sebelumnya itu skeptis ya, maksudnya kalau nggak makan daging itu ntar nggak sehat gitu. Justru itu saya mau mengajarkan mereka sebenarnya semua nutrisi itu adalah datang dari tumbuhan gitu loh. Buktinya hewan-hewan yang kita makan, saya sapi ya, dia makannya dari apa? Dari tumbuhan kan gitu. Iya, mereka betul. semua sehat kan gitu loh. Kita ngambil nutrisi dari sapi sendiri ngambil nutrisi dari tumbuhan. Kenapa nggak kita langsung aja ngambil dari tumbuhan gitu kan? Jadi saya mau biasa saya kan di dalam grup ya, saya sharing di dalam grup. Jadi kalau saya lagi sharing posting itu, saya memberi tahu mereka itu, terutama pertama banget tuh adalah nutrisi gitu. Yang saya jelasin itu nutrisi dari plants gitu loh. Apa yang kita bisa dapat nutrisinya, dan sesuai data, nggak sembarangan ya, sesuai data. Misalkan ya, untuk menilai protein dari daging sapi dengan protein dari kacang merah itu dengan sama-sama 100 gram, berapa komposisi dosis maksudnya proteinnya itu yang terkandung di masing-masing itu berapa. Kita bisa compare loh, ternyata tumbuhan itu dari sisi protein, dari sisi nutrisi itu bisa di atas daging gitu. Iya, belum kita ngomongin untuk healing agentnya ya, di tumbuhan itu kan banyak vitaminnya, banyak apa. Nah itu buat orang-orang yang menyehatkan badan tuh kan dia perlu ambil nutrisi di dalamnya ya. Itu ada untuk penyembuhannya juga gitu. Wow, berarti nggak selamanya maksudnya menjadi vegan pun tetap bisa sehat ya Kak? Karena kan justru lebih sehat. justru lebih sehat. Karena itu udah terbukti banget gitu kan. Banyak gitu loh buktinya, gitu. Orang-orang yang sakitnya itu sudah parah, yang dia itu sudah tidak bisa terobati gitu ya, justru dia minum terus obat yang sampai kan obat ada efek samping ya. Nah, efek sampingnya itu akhirnya menyebabkan penyakit baru lagi gitu yang lain. Nah, kalau mereka yang sudah saya pengen sembuh dengan natural, nah itu satu-satunya itu adalah dari tumbuhan gitu. Iya. Wow, baru tahu nih. Iya. Terus untuk Kakak sendiri nih, selama menjadi vegan, ada khasiat untuk badan Kakak nggak? Maksudnya kayak dulu sebelum vegan dan setelah gitu. Iya, jadi saya cerita sedikit ya pengalaman. Takutnya jadi kelamaan nih nanti ngobrol. Gak apa. Jadi saya itu sebelum vegan, saya tuh kan pemakan biasa ya gitu loh. Tapi badan saya itu tuh agak lemah gitu. Jadi gampang banget sakit. Nah, setiap sakit saya cuma ngandelin obat gitu. Sampai di satu titik tuh
karena mungkin konsumsi obatnya banyak, terus lifestyle saya kurang sehat gitu ya. Jadi penyakitnya tuh numpuk tuh di badan. Nah, udah sampai momen tertentu tuh kayaknya badan itu udah nggak bisa ini lagi. Akhirnya saya tuh kena sakit autoimun dan itu cukup parah gitu. Parahnya itu sampai semua penyakit ikut datang gitu ya. Nah, itu tuh saya semestinya itu udah didiagnosa dan udah maksudnya udah di ultimatum sama dokter tuh nggak boleh lepas obat seumur hidup, karena semua orang rata-rata tahu autoimun itu nggak bisa sembuh gitu kan, nggak boleh lepas obat seumur hidup. Waktu itu saya baru 36 tahun ya, saya pikir kok masa iya sih saya harus minum obat terus, ya nggak bisa lah. Semakin lama 1 bulan saya minum obat itu ringkih banget gitu, lambungnya kena, napasnya ngos-ngosan, itu ringkih banget itu. Akhirnya saya baru mempelajari gimana saya mau sembuh dengan natural. Baru saya tuh pelajari dan saya tuh memahami dengan cara berplant based gitu ya. Nah, itulah saya coba itu. Ternyata dalam 3 bulan saya plant based, saya sembuh sendiri dan saya lepas obat sampai sekarang gitu. Wow. Nah, itu benar-benar saya bisa matahin mitos, bukan mitos, saya matahin kalau katanya nggak bisa sembuh lagi, cuma bisa dihandle pakai obat supaya nggak kumat gitu, dihandle obat supaya nggak kumat. Nyata saya bisa buktiin saya sembuh gitu loh. Atau imunnya itu juga udah nggak ada, bisa saya reverse gitu. Dan sampai sekarang itu fisik saya itu jauh lebih sehat dibanding sebelum saya sakit. Gitu. Keren. Terus kan berarti kan kalau dulu makan segalanya, maksudnya makan semua makanan dan harus memutuskan untuk plant based gitu. Pasti kan ada kayak godaan terus kayak yang awalnya dari memakan semuanya terus cuma makan sayuran kan kayak biasanya aku makan ini memang gitu. Itu memang ada transisinya ya. Transisinya itu ya memang sih cukup berat gitu, tapi kita kan inget dong niatnya itu saya mau sehat gitu kan. Jadi itu lebih besar dibanding yang harus kita korbanin gitu. Dan di sisi lain kan saya lakukan ini juga karena ada mau kayak ada mau untuk melindungi hewan juga gitu. Jadi itu besar lah gitu loh, besar kemauannya gitu loh. Tapi ya memang transisi itu pasti ada, apalagi kita yang udah sering makan daging itu biasa darah kita itu ada edik gitu loh, edik terhadap fatnya segala macamnya, itu pelan-pelan lah harus kita bisa laluin pelan-pelan. Tapi kalau udah 2 minggu vegan, 2 minggu full, itu lama-lama darah kita ikut ngikutin gitu loh, beradaptasi gitu, lidah beradaptasi, pikiran beradaptasi, semua beradaptasi sendiri dan lama-lama ya mudah gitu lah, lama-lama ya bisa dilaluin gitu. Nah, selama 2 minggu awal, dari yang memakan segalanya menuju ke plant based, itu tantangannya apa aja Kak? Maksudnya kayak apakah ada dari temen yang emang sengaja kayak ayo udah makan daging aja? Enggak gitu, sih, enggak, karena kan mereka juga tahu ya. Tantangan yang terbesar itu adalah buat orang-orang yang skeptis ya. Mereka itu biasanya yakin gitu, nanti apa nggak lemah badannya gitu. Banyak orang yang skeptis tuh mindsetnya itu belum terbuka ke sana gitu. Banyak, nggak cuma 2 minggu pertama aja, bahkan saya udah tahunan aja tuh orang banyak yang bilang gitu. Baru ya mungkin setahun pertama nggak kelihatan kali, nanti kan lama-lama baru kelihatan. Nah saya udah total berarti udah berapa tahun tuh ya sampai sekarang 2018 udah 4 tahun ya, 4 tahun udah mau menuju ke 5 tahun. Ternyata saya lebih bisa kasih tunjuk kalau saya itu jauh lebih sehat gitu. Dan yang kedua nih, yang maksudnya hal yang lain nih yang saya rasakan itu jadi awet muda gitu, karena kayak kulit-kulitnya itu kan karena kita makan sayuran, buah-buahan gitu ya, kulitnya itu tuh jadi regenerasi cepet gitu. Oh gitu. Terus apa menu makanan favorit Kakak selama jadi vegan? Banyak sih ya, karena gini, kalau kita plant based di vegan itu kita biasanya itu lebih banyak tuh ngolah sendiri, karena kita mau ngolahnya kan yang bersih gitu ya. Nah itu tuh resep-resep vegan itu yang saya suka
bagikan ke dalam grup gitu. Jadi saya suka bagikan supaya orang tuh nggak bosen. Kalau cuman makan sayur ditumis doang setiap hari kan pasti bosen dong. Tapi ini kita bisa bikin seperti kita bikin ikan tapi dari jamur pakai daun seaweed gitu, pakai rumput laut. Nanti bisa bikin chickpeas untuk dijadikan tuna, bisa gitu loh. Ada maksudnya ada inovasi makanan gitu. Nah, itu biasa ide-idenya itu ide-idenya itu dibagikan juga oleh vegan-vegan lainnya di seluruh dunia gitu loh. Memang ada komunitasnya sih. Jadi saya baru tahu ternyata menu yang kayak misal ikan dan segala macam itu bisa dibuat gitu ya. Bisa dibikin rendang, bisa dibikin pizza, bisa. Jadi segala macam menu yang kita makan secara normalnya hewani itu di vegan tuh semuanya juga kita bisa makan gitu. Tapi kandungannya adalah tumbuhan gitu. Nah, ini kebetulan siang ini karena saya ini kan lagi bicarakan tentang vegan, saya pesan saya order nasi tumpeng vegan buat guru-guru SMP nanti. Jadi biar kita lihat ya menu makanannya itu kalau vegan itu isinya kayak apa sih. Ternyata kalau di mata kita sendiri tuh nggak kelihatan kayak vegan gitu loh, karena semuanya tuh udah dibikin serupa gitu. Biasanya kan nasi tumpeng tuh kan ada ayamnya, ada telurnya. Iya, gitu kan, jadi ntar ampela, tapi ampelanya itu dari jamur gitu. Nanti rendangnya itu dari kacang-kacangan. Dia bikin sampai seratnya aja mirip gitu. Makanya harus dicoba gitu. Wow. Dan restoran vegan tuh udah banyak sekali gitu loh, karena memang banyak orang tuh yang sudah terpanggil untuk hidup lebih sehat kan ya, jadinya udah nggak susah sih sebenarnya gitu. Nih setahu aku nih Kak, makanan-makanan vegan itu terkesan mahal. Sebenarnya iya nggak sih Kak? Mahalnya tuh kalau kita misalkan mau yang terlalu fancy, misalkan kayak kalau misalnya kita ngolah misalkan dari sayur-sayuran, tapi kita mau prosesnya itu sebenarnya nggak mahal ya, seperti kita beli sayur aja gitu kan. Misalkan kita bikin patty burger gitu. Ya kalau kita beli sama orang yang sudah bikin pabrikan atau ada yang ini, ya pasti kan mereka ngambil untung dong ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita tahu resepnya, itu bikinnya tuh gampang gitu kan. Bikinnya gampang dan costnya tuh nggak gede gitu loh. Iya, kosnya tuh gak gede. Nah, jadi kalau saya pribadi sih ya, saya memang vegan itu dan sharing vegan itu bukan untuk komersil atau apapun ya. Saya untuk sharing untuk orang-orang itu juga bisa ikut sehat bareng gitu loh, untuk sama-sama membantu menolong yang lain juga gitu. Jadi nggak ada sifat untuk mau nguntungin atau apa gitu. Jadi ya ini berbagi informasi, berbagi pengetahuan aja gitu. Asalkan kita bisa mengolah juga makanan-makanan vegan itu sebenarnya harganya juga bahkan bisa lebih murah dari makanan biasa ya. Iya. Jadi kalau misalnya bikin patty burger itu, jadi biasanya isinya itu orang pakai daging sapi, ya saya pakai jamur, kacang hitam, pokoknya kacang-kacangan gitu kan. Nah itu saya tiap hari tuh biasa saya kasih resep-resep gitu loh. Saya kasihin buat orang-orang yang pengen coba masak sendiri di rumah, mau substitute dari daging itu ke tumbuhan gitu. Jadi gak semuanya makanan vegan itu adalah kayak sayuran yang hijau-hijau gitu. Iya, nggak semua gitu. Nah makanya nanti kalau misalkan menunya udah dateng tuh difoto aja tuh di screenshot, jadi biar bisa lihat kayak apa sih menu-menu vegan gitu. Oh, menarik sekali ternyata banyak sekali ini ya apa menu-menunya. Karena kan saya kan pemakan maksudnya bukan vegan gitu kan. Jadi kayak di pikiran saya vegan itu kayak selalu makan sayur ya pasti segala macam. Ternyata enggak gitu. Iya, kan di zaman sekarang tuh kayaknya orang tuh udah kreatif banget gitu kan. Bikin makanan vegan tuh udah kreatif, dari burgernya, dari es krimnya, nggak pakai ya susunya di substitute dengan susu tumbuhan gitu kan. Ada almond milk, ada rice milk, ada oat milk, ada kan milk itu sebenarnya nggak harus dari sapi gitu kan, masih banyak. Soalnya tetap protein hewani itu badan kita manusia, jadi buat observe-nya itu agak beda lah gitu loh, kesulitan gitu. Jadinya kalau plan itu lebih bisa diterima gitu. Soalnya kan banyak ya kasus-kasus kayak yang intolerance dengan
susu-susu sapi seperti gitu. itu iya. Wow, terus aku mau nanya nih Kak, sebagai orang yang tidak suka makan sayur nih, aku kan nggak suka makan sayur nih, terus ketemu Kakak nih yang ternyata vegan gitu, ada nggak sih Kak tips supaya kita tuh suka makan sayur? Jadi gini, sayur itu sebenarnya kan nggak perlu kita gimana ya, kita kan bukannya kita makan tawar-tawar gitu ya. Nah kalau misalkan kan bisa kita pakai dressing, bisa pakai kita bumbu yang misalkan sukanya bumbu apa, misalkan sukanya bumbu black pepper, kan biasanya daging black pepper. Nah itu dagingnya itu ganti jadi misalnya brokoli black pepper gitu ya. Tapi sebenarnya tuh yang matter itu adalah taste-nya gitu, maksudnya seasoningnya gitu loh. Kita pintar seasoningnya kita bisa gitu ya. Cuman diganti aja bahan makanannya gitu kan. Yang tadi ya misalkan ikan atau apa, nah itu tinggal kita ganti produk bahannya gitu. Tapi kan bumbunya semua sama gitu kan. Bumbunya kita bisa pakai yang sama gitu. Oh gitu. Jadi yang penting adalah di seasoning gitu ya. Mau sayurannya apapun, mau jamurnya apapun itu asalkan seasoningnya enak pasti enak ya. Iya gitu. Coba aja kalau makan cuman ayam mentah gitu atau ayam cuman di nggak ada rasanya gitu kan, kalau nggak di seasoning juga kan apa kan tawar kan juga mungkin nggak enak di lidah gitu. Jadi semua sebenarnya kembali ke taste-nya gitu, apa seasoning yang kita bisa olah gitu. Selain vegan itu untuk membuat diri kita jadi lebih sehat, vegan tuh bisa buat salah satu sarana diet nggak sih Kak? Iya, karena gini. Sebenarnya kalau orang yang gain weight gitu ya, gain weight itu dia itu nggak cuman karena kita nggak boleh hitung cuman kalori ya. Diet itu maksudnya gain weight itu sebenarnya ada problem di dalam diri dia gitu, di dalam badan dia. Entah itu problemnya dari hormon, insulin, terus ada juga dari kortisol. Adrenalinnya dia itu bermasalah, jadi itu sebenarnya karena di badan dia itu imbalance gitu loh, makanya dia itu suka ada jadi problem weight gitu. Nah kalau misalkan kita menyehatkan badan secara otomatis itu problemnya itu kan reverse ya, problemnya itu kan jadi lebih sehat ya, bisa hilang gitu ya. Kalau problemnya itu hilang secara otomatis tuh kembali apa ya, metabolismenya jadi lebih bagus gitu kan. Jadi tubuh juga lebih bisa apa namanya ya, semuanya kembali baik gitu loh. Kayak diabetes kan karena mungkin dari insulin, dari hormon insulinnya gitu kan yang mempengaruhi dia, jadi dia itu metabolismenya terganggu gitu. Kalau kita sehat otomatis semuanya jadi kembali sehat lagi gitu. Dan kalau vegan sendiri nggak cuman buat kesehatan atau diet, tapi sebenarnya kita juga bisa membantu dunia ya gitu, planet. Karena kan planet kita itu kan sudah deforestasi banyak ya gitu. Terus penghijauannya juga udah berkurang. Terus climate change-nya juga. Nah itu sebenarnya dengan kita bervegan tuh membantu banget gitu loh. Karena ya itu kebanyakan tuh lahan dipakai buat farming gitu ya. Terus bahan pokok makanan yang itu tuh semua untuk makanan si hewaninya ini gitu. Jadi sebenarnya kalau kita itu bisa mengurangi konsumsi hewani, otomatis kan lebih, maksudnya tidak perlu lagi lahan segitu besar, tidak lagi perlu buang air, tidak lagi perlu pembabatan hutan gitu loh. Jadi bisa ini kembali gitu, global warmingnya diperbaiki gitu. Ternyata vegan tuh nggak cuma memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan hewan, memikirkan lingkungan, bahkan memikirkan dunia juga. Betul. Jadi lebih baik gitu. Nah, ada gak sih Kak tantangan selama Kakak itu ingin menyuarakan tentang vegan healthy lifestyle? Iya, tantangannya itu ya, karena kan kita semua sudah terbiasa gitu ya di yang sudah mindset yang sudah terekam di otak dari turun temurun dari ancestor kita tuh, pemakan daging gini-gini. Nah itu dia memang kalau mau merubah sesuatu itu yang sudah jadi
udah terbiasa dari dulu itu perlu perjuangan sih, memang perlu challenge banget ya, perlu itu tantangannya gitu. Tapi kalau orang itu bisa mengerti dan dia sudah merasakan gitu ya, maksudnya makanya kita perlu pembuktian gitu. Kalau kita cuma teori aja nggak dibuktikan juga kan orang juga jadi susah percaya gitu kan. Karena saya yang udah ngalamin, saya yang buktiin gitu. Makanya saya suka sharingin gitu kan. Banyak orang yang sembuh, banyak orang yang sudah ikut ini tuh mereka secara natural tuh lebih sehat gitu. Jadi pokoknya intinya memberikan edukasi tuh nggak cuma istilahnya nggak cuma omong kosong, tapi kita sendiri bisa membuktikan gitu ya. Gitu. Wow, apalagi orang-orang zaman sekarang yang ya memang sudah mindsetnya untuk ya kalau nggak makan daging berarti nggak sehat biasanya kan gitu kan. Nah, ya dengan adanya proof bahwa oh ya vegan ini bisa lebih sehat, bisa sembuh dari penyakit ya dan segala macam, mungkin orang-orang yang lain tuh bisa percaya, bisa gitu. lebih apa ya punya bisa ada keyakinan yang lebih lah gitu. Karena kan build trust tuh harus ada buktinya gitu. Tapi kan. memang secara ini kan kita secara human aja ya, secara kemanusiaan gitu ya. Kita juga pengen mengajarkan anak-anak generasi selanjutnya itu kan untuk walas asih lah ya nggak sih, itu nggak pakai violence gitu loh, nggak pakai kekerasan gitu kan. Kalau misalkan kamu diajarin dari kecil gitu tidak merampas nyawa gitu kan, nggak mungkin kita ajarin nih pisau tuh bunuh tuh ayamnya yuk kita makan gitu kan, nggak mungkin kan gitu. Jadi ya kita juga secara spiritual juga sebenarnya itu hal yang positif gitu loh. Seperti itu. Ada gak sih Kak kayak kan ini udah hampir 4 tahun berarti Kak menjalani vegan? Udah 4 tahun. Nah, udah lebih dari 4 tahun. Wah keren. Ada gak sih Kak pikiran yang kayak aduh aku mau makan daging nih gitu? Sempet gak? Yang satu-satunya yang saya sesali adalah nggak ngelakuin lebih awal gitu. Menyesalnya gitu ya. Bukan karena gak bisa makan daging, tapi menyesalnya karena kenapa gak do it sooner gitu kan. Ya jadi itu kayaknya selama ini tuh 40 tahun kemarin sebelumnya itu tuh udah ngerusakin badan gitu kan, udah banyak numpukin penyakit gitu. Kenapa gak dari dulu gitu kan bisa jalanin vegan lifestyle ini gitu. Oh gitu, keren. Aku pikir kayak masih ada ini nih kayak aduh aku pengen makan daging, ternyata enggak ya. Keren. Jadi pendirian atas mau menjadi vegannya keren sekali. Makasih. Terus ada nggak Kak pesan untuk generasi muda zaman sekarang yang mungkin pengen nih mau jadi vegan gitu. Nah pesannya untuk mereka apa Kak? Kita jadi pesan untuk generasi yang sekarang kita belajar gimana ya, ini dunia kita cuma punya satu ya, badan kita cuma satu, planet kita juga cuma satu, kita hidup kita jaga badan kita jaga planet kita, betul kan? Planet kita kan kita share buat generasi kita nanti yang selanjutnya, nggak stop buat kita doang, tapi kan ini planet harus tetap sehat juga ya untuk sampai generasi nanti gitu. Jadi ya kita harus belajar untuk menyehatkan kembali planet ini gitu loh. Karena bener loh kayak cuaca aja udah kacau banget gitu kan. Terus udah ya kalau memang kita masih mau lihat anak cucu kita dan generasi nanti masih hidup di planet ini dengan tentram, damai gitu ya, mereka dengan lebih sehat gitu ya, kita harus mulai dari sekarang gitu untuk mulai apa sih kayak ada perubahan betul, ada perubahan dari sekarang. Wow, keren sekali podcast kali ini. Aku juga baru ini nih maksudnya tahu ternyata menjadi vegan itu tidak semenyiksa itu gitu. Kan kalau mindsetnya dari mungkin aku sendiri mindsetnya bahwa kalau jadi vegan itu makan sayur doang, terus habis itu nggak bisa makan daging segala macam. Tapi ternyata dengan olahan-olahan yang betul atau olahan-olahan yang lebih berkembang, jadi vegan juga nggak selamanya harus makan yang kayak salad gitu terus juga enggak kan ya. Jadi kita kayak kita korbanin sesuatu tapi kita lihat untuk ke depan tuh resultnya itu tuh worth it banget gitu kan, worth it buat kesehatan kita juga. Soalnya zaman sekarang tuh kayaknya penyakit tuh udah gak lihat umur kan, gitu ya kan. Maksudnya orang aja tuh bisa yang
autoimun aja tuh bisa yang baru masih kecil aja udah kena, cancer aja bisa dari kecil udah kena. Itu sebenarnya genetik juga ya, maksudnya dia turun kan, orang tuanya misalnya makannya nggak sehat, waktu dia mengandung kan dia apa yang dia ini kan masuk ke janin gitu. Nah makanya kalau misalkan kecil-kecil tuh udah ntar ada misalkan kesehatannya failure di sini di situ. Nah itu sebenarnya secara ininya tuh bisa dijelasin gitu loh, maksudnya ada ikatannya gitu. Jadi mental juga sebenarnya ada pengaruhnya juga dengan kesehatan fisik. Iya, apa yang kita makan, kalau kita makan gak sehat ya itu bisa ganggu mental juga gitu loh. Itu koneksinya tuh erat banget gitu, fisik. Jadi kayak body, mind, and soul itu ikatannya tuh kuat gitu. Makanya dengan kita bervegan tuh kita mau kembaliin lagi tuh semuanya itu bisa lebih sehat, lebih baik lah gitu. Makanya zaman sekarang tuh banyak kampanye makan sehat ya Kak. Iya. Jadi buat Sobat IBHK jangan segan-segan atau jangan berpikir ulang kalau misal kalian memang mau menjadi vegan ya Kak. Kalau mungkin vegan masih terlalu berat, mungkin bisa dicoba dari vegetarian dulu. Iya. Nanti dari vegetarian, sudah mulai nyaman nih, sudah mulai transisi, betul transisi. Karena kita flexitarian dulu lah. Flexitarian tuh artinya misalkan vegan itu weekdays gitu ya. Mungkin 5 harinya bisa makan tumbuhan gitu. 5-2 nanti tambah lagi gitu. Jadi itu namanya flexitarian. Nah, lama-lama kita cut down jadi vegetarian full, jadi kurangin nggak minum susu, terus jadi ya akhirnya bisa clean gitu. Pokoknya semua tuh harus step by step gitu kan Kak. Ada yang step by step, kalau saya sih langsung waktu itu ada yang step by step, tapi kan tergantung kemampuan masing-masing ya. Kan. Sekecil apapun usaha kita itu sangat berarti gitu. Jangan saya cuma bisanya, nggak bisa lah, kayaknya susah banget, saya cuma bisanya seminggu sekali. Itu juga berarti gitu loh. Benar-benar apapun yang kita lakuin itu it counts. Jadi don't worry gitu ya. Tapi kalau emang kita bisa ya kita tingkatin terus gitu. Itu kan juga benefitnya buat kita, bukan buat orang lain gitu. Betul. Wah keren banget. Jadi pokoknya mulai dulu, mau dulu, niat dulu kalau mau jadi vegan. Dari pemakan semuanya dari pemakan semuanya ke vegetarian dulu. Nanti kalau vegetarian sudah nyaman, terus nanti kalian bisa cut off, lama-lama bisa menjadi vegan gitu. Pokoknya mau menjadi vegan itu komitmennya harus sangat besar, karena nggak bisa nih yang hari ini komit nih kayak aku pengen jadi vegan, tapi besokannya udah kayak yang kayaknya nggak bisa deh gitu. Jadi harus trust dari awal bahwa iya aku mau jadi vegan gitu. Dan jangan lupa kalau mau jadi vegan juga harus belajar dulu. Maksudnya kayak apa sih sebenarnya yang manfaatnya dari vegan itu apa, terus habis itu apa aja makanannya gitu-gitu ya kan. Iya, kita bisa cari komunitas, maksudnya yang kalau komunitas vegan gitu. Nah, itu biasanya kalau ada komunitasnya kita tuh lebih terpacu, ada semangat gitu loh. Makanya saya tuh suka saya bikin komunitas di grup seperti itu supaya kita tuh bisa sharing makanan ini, resepnya ini, terus ada knowledge gitu loh, ada pengetahuannya gitu, dan itu bisa lebih semangat lah gitu, jadi bisa bersama-sama kan gitu. Karena ada temennya ya Kak. Iya betul. Ada temennya nih gitu. Wow, podcast kalian itu benar-benar sangat baru nih buat saya. Karena kan sebagai pemakan segalanya, terus saya ketemu dengan vegan, ketemu dengan Kak Weni yang vegan ini, jadi kayak banyaklah pengalamannya. Terima kasih untuk sama-sama. sharingnya. Sama-sama. Dan untuk Sobat IBHK, terima kasih juga sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dan Weni pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye-bye.